Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sumber-sumber berita yang kita ketahui menyebutkan bahwa pelaku penembakan dan pada akhirnya pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu bermotivasi dendam yang diakibatkan gara-gara Shinzo Abe dianggap telah memberikan dukungan terhadap Gereja Unifikasi, sebuah gereja aliran sesat yang dianggap telah membangkrutkan keluarganya. Pelaku sebenarnya ingin melakukan serangan itu terhadap petinggi-petinggi dari Gereja Unifikasi, tetapi karena tidak berkesempatan, maka dia mencari orang yang paling mungkin diserang, dan pada waktu itu yang paling mudah diserang tentu saja adalah Shinzo Abe yang sedang melakukan kampanye untuk satu partai politik tertentu, dan di hari nahas itu memang tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Apa sebenarnya Gereja Unifikasi itu? Apa kesesatannya dan apa yang menyebabkan orang-orang yang menjadi jemaahnya itu bangkrut? Simak videonya sampai tuntas karena kita akan membuat semacam pengantarnya. Jadi ayo kita mulai. Dalam kekristenan, mimpi yang kuat, penglihatan-penglihatan atau pengalaman spiritual tertentu itu dianggap sebagai mukjizat dan seringkali dianggap sebagai bagian dari referensi untuk kegiatan-kegiatan atau nilai-nilai spiritual seseorang, nilai-nilai ruhaniah seseorang. Dan karena itu, maka menjadi wajar ketika di dunia Kristen kita sering melihat atau menemukan atau mendengar ada orang yang mengaku pernah datang ke sorga atau pernah melihat neraka atau pernah berjumpa dengan Tuhan atau bermimpi bahwa dia mendapatkan mandat begini dan begitu dari Tuhan dan sebagainya. Dan ya, itu adalah sesuatu yang wajar di dunia Kristen. Bahkan dalam beberapa kasus kita menemukan ada orang yang sakit berat, kemudian di dalam mimpi itu dia bertemu dengan Yesus atau bertemu dengan Tuhan, kemudian disembuhkan di situ, dan ketika dia bangun lagi dia memang sembuh beneran dan lain sebagainya. Ya, di dunia Kristen hal yang semacam itu adalah hal yang sangat biasa. Termasuk dalam hal ini kita bertemu dengan sosok yang namanya adalah Mamang Moon yang dilahirkan di Korea Utara pada tahun 1920. Pada waktu itu belum ada yang namanya Korea Utara, tetapi di wilayah Korea Utara. Nah, ketika dia kecil, dia bertemu dengan sekelompok misionaris yang kemudian membawa dirinya dan keluarganya itu masuk Kristen, gereja Presbyterian. Nah, di dunia kekristenan itu dia mendapatkan kenyamanan, keenakan karena merasa dimakmurkan, kemudian mendapatkan pengalaman spiritual tertentu. Pokoknya dia benar-benar merasa nyaman sehingga dia merasakan diri disentuh oleh Tuhan. Sampai akhirnya ketika dia remaja, dia mengalami penglihatan-penglihatan atau mimpi-mimpi bertemu dengan Yesus. Dan mimpi-mimpi dan penglihatan itu sungguh sangat aneh, sehingga apa yang kemudian dilontarkan oleh dirinya itu pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang bidat, dianggap keluar dari kekristenan, dan dia diusir dari gereja yang membesarkannya, yaitu Presbyterian. Dan pada tahun 1954, dia kemudian mendeklarasikan sebuah gerakan keagamaan baru yang disebut sebagai Gereja Unifikasi. Sebuah gereja yang memiliki interpretasi berbeda terhadap Alkitab. Apa perbedaannya dan apa yang membuat dirinya itu sampai dianggap bidat atau dianggap keluar dari gereja Kristen? Yang pertama itu adalah dia menyebut bahwa Yesus itu dalam hal ini bukan Tuhan. Bahkan tidak ada yang namanya Trinitas. Dia bermimpi dan dia ngobrol dengan Yesus, dan Yesus itu selalu mengatakan bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Dia hanya satu dari 3 Adam yang pernah diturunkan Tuhan ke bumi. Jadi maksudnya dalam pikirannya dia itu, atau sebenarnya dalam berita-berita yang dia dapatkan dari pengalaman spiritualnya itu, bahwa Tuhan itu memiliki ekspresi kasih sayang kepada dunia, dan ekspresi kasih sayang kepada dunia itu adalah mewujud dalam 2 aspek besar. Yang pertama adalah aspek maskulin yang dikaitkan dengan sebab, dan aspek feminin yang dia sebutkan sebagai akibat. Dan kemudian kedua hal itu adalah 2 yang berpasangan dan tidak boleh dipisahkan. Mungkin dia terinspirasi oleh yin yang di Korea memang sudah ada, tetapi dia menganggap itu adalah bagian dari kekristenan. Nah, maka dalam pandangan dia, siapapun yang memuja Tuhan, dia harus mengikuti ekspresi Tuhan itu. Dia harus berpasangan, kemudian melimpahkan cinta kasihnya, saling berbagi kasih, dan berkeluarga, dan kemudian melimpahkan kasih sayang ke semakin banyak orang. Begitu. Jadi yang paling menjadi landasan dari gereja ini itu adalah keluarga. Lalu yang dianggap sesatnya itu bagaimana? Yang dianggap sesatnya itu adalah bahwa
Adam itu adalah dalam tanda kutip ya, utusan Tuhan atau ekspresi Tuhan yang diturunkan ke bumi untuk menyiarkan kasih sayang itu. Dia sudah diberi Hawa sebagai manifestasi dari tempat di mana dia bisa mencurahkan kasih sayang, dan dari situlah dia seharusnya memuja Tuhan. Tetapi Adam itu telah melakukan pelanggaran berat, kata dia, karena dia telah menghubungkan antara kekudusan pernikahan dengan kecabulan. Maka dia dianggap sebagai Adam yang gagal, dan pada akhirnya harus turun berikutnya Adam yang kedua untuk menggenapi ajaran-ajarannya. Siapakah Adam yang kedua yang dimaksud adalah Yesus. Nah, Yesus itu diberikan pembebanan oleh Tuhan atau amanat oleh Tuhan untuk memberikan cinta kasih kepada sesama. Tetapi dia melakukan kesalahan, dia dibelokkan oleh iblis menurut dia, sehingga dia tidak menikah. Dia gagal untuk menemukan pasangan, sehingga dia tidak bisa melimpahkan kasih sayangnya secara berpasangan. Begitu. Dan karena itulah, maka Yesus yang kedua itu, atau Adam yang kedua itu, yaitu Yesus, itu datang ke dalam mimpinya untuk menunjuk bahwa dirinya lah, Mamang Mun inilah, yang kemudian menjadi Mesias akhir zaman, atau menjadi Adam ketiga, untuk menyempurnakan ajaran Kristen dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Begitu konsepsinya. Maka dia kemudian harus menikah, dia kemudian punya anak, dia kemudian berkasih sayang di sana dan menyebarkan gagasan kekristenan ke seluruh dunia menggunakan sistem keluarga yang dimaksud itu. Begitu. Saya pikir sih pengalaman-pengalaman spiritual Mamang Mun ini sangat terikat pada ajaran-ajaran Tao dan Konfusianisme tentang yin yang dan tentang betapa pentingnya keluarga atau betapa sakralnya keluarga. Baraya yang Chinese mungkin kenal dengan konsep-konsep kekeluargaan yang diperkenalkan oleh Konfusianisme ini, dan ini sangat kuat di gereja unifikasi. Maka dalam gereja unifikasi hampir semua ritual dan kegiatan-kegiatan sosial mereka itu pasti terikat dengan kekeluargaan atau berhubungan dengan keluarga. Misalkan kalau menikah, mereka biasanya nikah secara massal gitu, banyakan gitu ya. Ya tapi sepasang-sepasang gitu, nggak bareng-bareng kayak gimana gitu. Nikah bareng-bareng gitu. Kemudian mereka juga bikin peraturan bahwa pernikahan itu hanya boleh terjadi pada perjaka dan perawan. Kalau tidak seperti itu ya nggak bisa, karena pernikahan itu sakral, suci, dan hal yang semacam itu. Kemudian juga ada peraturan bahwa setelah ada orang-orang yang menikah berpasangan, itu selama 40 hari mereka harus disucikan. Dalam artian 40 hari itu mereka tidak boleh melakukan hubungan dan yang semacam itu. Dan pokoknya banyaklah cerita-cerita yang semacam itu. Nah, pokoknya intinya adalah gereja ini berpusat pada sistem kekeluargaan yang nampaknya itu identik dengan Konfusianisme. Tetapi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, berarti si keluarga ini juga harus memiliki penghasilan. Maka gereja unifikasi ini juga adalah gereja yang sangat mendorong umatnya untuk berwirausaha, untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Bahkan pungutan dari gereja ini lebih besar daripada gereja-gereja yang lain, dan inilah yang kemudian membuat pembunuh dari Shinzo Abe itu ibunya bangkrut. Begitu, karena narik dananya kan. Kalau misalkan di gereja-gereja yang sekarang itu kita kenal misalkan dengan teologi kemakmuran, dan memang ngambil perpuluhannya juga besar gitu, karena memang saling bagi-bagi semacam itu. Nah, gereja yang unifikasi ini katanya jauh lebih besar, dan selain itu juga pemilik dari gereja unifikasi, Pak Mun, juga adalah seorang wirausaha yang sangat handal. Dia memiliki beberapa jaringan bisnis di Amerika Serikat, kemudian dia juga memiliki perusahaan-perusahaan di negaranya, di Korea Selatan, kemudian di Jepang, dan sebagainya. Beberapa nama perusahaannya diantaranya adalah Tengil Group dan Cebol Group. Ini nggak bisa dimaknai dengan ejaan bahasa Indonesia ya, ini dimaknai dengan bahasa Korea itu, Tengil Group dan Cebol Group. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sukses, dan perusahaan-perusahaan medianya juga sangat besar di Amerika Serikat. Dan selain wirausaha, dia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan politisi-politisi di Asia Timur. Jadi kan dia itu berpikirnya bahwa gerejanya itu bisa berdiri kalau misalkan dia itu adalah anti komunis, karena komunisme itu justru menghancurkan kekeluargaan, menghancurkan kebebasan, menghancurkan kemakmuran, maka dia harus melawan komunisme. Dan karena di mana-mana dia berkampanye untuk anti komunisme, maka dia menjadi sangat dekat terhadap pemerintahan dan politisi Jepang dan pemerintahan dan politisi Korea Selatan, yang pada waktu itu benar-benar merasa terancam dengan kehadiran Korea Utara. Begitu. Karena hubungannya sangat dekat itulah dia kemudian mendapatkan aliran dana yang sangat besar dari politisi-politisi dari kedua pemerintahan yang dimaksud itu.
begitu. Makanya hubungan pemerintahan dengan gereja unifikasi itu sampai sekarang di Korea Selatan dan di Jepang itu sangat kuat. Makanya ketika ada Shinzo Abe ditembak mati gara-gara dia memberikan dukungan pada gereja unifikasi, emang sejarahnya dari zaman dulu seperti itu, begitu. Dan dari sanalah gereja unifikasi ini menyebar ke seluruh dunia, karena kekuatan ekonomi dan kekuatan politiknya itu membuat dia yang awalnya hanya memiliki 100 misionaris, tiba-tiba memiliki sekitar beberapa puluh ribu misionaris. Dan sampai tahun 1970-an, itu penganut gereja unifikasi itu di seluruh dunia mencapai puluhan juta orang. Luar biasa kan? Tetapi kenapa namanya gereja unifikasi? Nah, ini unik ya. Salah satu alasannya itu adalah karena dia itu kan orang Korea. Mamang Moon itu adalah orang Korea yang pada waktu itu dipisahkan gara-gara ideologi yang berbeda antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Maka dia menginginkan Korea itu terunifikasi. Maka dia ciptakan gereja yang namanya gereja unifikasi. Masalah yang lainnya itu adalah bahwa gereja unifikasi yang dimaksud itu muncul dari keresahan dia melihat orang-orang Kristen di seluruh dunia itu pecah belah. Jadi terlalu banyak kelompok-kelompok, aliran-aliran yang berbeda pendapat, dan mereka semuanya telah melanggar perintah Tuhan karena banyak di antara mereka yang gagal membangun pernikahan. Maka dia kemudian mendirikan sebuah gereja yang namanya unifikasi, yang ortodoks, yang katolik, yang protestan, dengan semua dominannya itu semuanya disatukan begitu di bawah pimpinan dia yang adalah seorang Mesias ketiga atau Adam ketiga, yang paling berhasil karena Adam pertama dan Adam kedua itu gagal total dalam misi-misi Tuhannya. Begitu ceritanya. Dan bukan hanya mengunifikasi gerakan-gerakan kekristenan di seluruh dunia, dia juga bahkan ingin mempersatukan seluruh agama di seluruh dunia di bawah payung pikirannya dia, yaitu Mesias ketiga itu. Jadi dia ngobrol sama orang Hindu, ngobrol sama orang Buddha, ngobrol sama orang Kristen, ngobrol sama orang Islam, kemudian menjelaskan kepada semuanya bahwa mereka semuanya sudah terselamatkan kalau mereka ikut pada pandangan hidupnya. Begitulah kurang lebih pikiran-pikirannya itu. Nah, tetapi salah satu masalah dari gereja ini itu adalah bahwa dia terlalu terikat pada sosok Mamang Moon itu, terlalu figuritas. Karena Mamang Moon itu adalah seorang yang jago diplomasi, seorang pembicara yang ulung, yang ceramah kemana-mana langsung dapat pengikut banyak dan sebagainya. Nah, ketika usia dan penyakit membatasi kegiatan-kegiatannya, maka pendukung-pendukungnya juga semakin lama semakin surut. Dan tahun 80-an itu pendukungnya turun drastis dari puluhan juta berubah menjadi jutaan, dan akhirnya sekarang kita hanya menemukan sekitar 1 jutaan atau mungkin ratusan ribu di seluruh dunia. Yang paling besar itu justru adalah di Jepang, yang jumlah pengikutnya itu sekitar 600.000 orang. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbunuhnya Shinzo Abe kemarin itu. Begitu. Nah, kenapa harus di Jepang yang paling banyaknya? Alasan pertamanya itu adalah karena orang-orang Jepang itu adalah punya pikiran spiritual yang aneh gitu. Jadi mereka itu sering dan senang mencampur adukan agama. Sampai detik ini orang-orang Jepang itu kalaupun mereka punya KTP misalkan, mereka agamanya itu pasti 2 minimal gitu. Jadi misalkan Kristen dan Buddha gitu, atau Konghucu dan Shinto, begitu agama mereka itu seperti itu gitu. Dan karena itu maka mereka sangat tertarik dengan gereja unifikasi yang ingin berusaha untuk menyatukan agama di seluruh dunia. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa orang-orang Jepang itu adalah penganut Konfusianisme yang taat. Jadi karena fokus Konfusianisme itu adalah pada keluarga, maka gereja unifikasi itu memiliki daya tarik yang sangat luar biasa karena dia juga fokus pada keluarga. Begitu. Dan kemudian alasan yang ketiga itu adalah alasan politik yang tadi itu. Jepang itu sangat takut pada komunisme. Maka dari itu Jepang itu sangat menggandrungi orang-orang yang kampanye anti komunisme, termasuk dalam hal ini itu adalah Mamang Moon yang tadi itu. Begitu. Nah, lalu kenapa hanya di Jepang? Kenapa di Korea Selatan atau misalkan di Cina tidak seperti itu padahal memiliki latar kebudayaan yang serupa dengan Jepang? Di Cina itu komunis tentu saja, dan karena itu gerakan-gerakan yang Mamang Moon itu dibantai semuanya. Sedangkan di Korea Selatan, orang-orang Korea Selatan awalnya tertarik pada Mamang Moon itu, tapi akhirnya banyak dikecewakan, banyak utang-utang yang muncul gara-gara dia, dan banyak skandal-skandal yang akhirnya membuat gerakannya itu menjadi semakin surut. Bahkan Mamang Moon selama hidupnya itu pernah ketahuan ngimpleng pajak gitu. Menggelapkan pajak dan dipenjara selama beberapa bulan, 18 bulan kalau nggak salah. Jadi ya memang ada skandal-skandal yang semacam itu.
Nah, sekarang gereja unifikasi hampir hilang sama sekali, kecuali ketika munculnya berita Shinzo Abe ini yang pada akhirnya mengangkat kembali namanya. Kan begitu ya. Tapi ya ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika kita misalkan memiliki agama tertentu atau menjalani ritual spiritual tertentu atau lakon-lakon tertentu, hendaknya kita tidak tergantung pada satu figur tertentu. Kan bisa aja kita misalkan fokus pada figur tertentu gara-gara dia jago banget ngomong, gara-gara pengetahuannya luas banget, gara-gara sangat bijaksana, gara-gara spiritualitasnya dalam dan sebagainya. Ya, tapi kan spiritualisme itu tidak terikat pada satu orang gitu, tidak terikat pada satu figur. Maksudnya kebenaran itu kan tidak benar-benar ada dalam satu genggaman tangan seseorang. Makanya fokuskan pada kemampuan diri sendiri untuk bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Ketika Baraya masih memiliki pikiran, maka di saat itu pula lah Baraya masih berhak untuk menggunakannya. Maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.